Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Dinda Maulidur Rahma dalam pembahasan tentang statistik inferensial materi Mankova 2 arah. Terus berikutnya yaitu Mankova 2 arah. Menganalisis konvarian multivariat. Mankova adalah analisis konvarians di mana setidaknya ada dua variabel dependen yang dianggap simultan. Mankova merupakan perpaduan dari Mankova dan Manova yang memungkinkan peneliti untuk mengendalikan pengaruh dari satu atau lebih kovariat. Mankova bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap sekelompok variabel dependen setelah disesuaikan dengan pengaruh variabel konkomitan. Mankova yang terdiri dari dua faktor dan dipengaruhi oleh satu variabel dependen tambahan yaitu variabel konkomitan disebut Mankova 2 arah dengan satu kovarian. Nah, berikut ini beberapa asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum menguji Mankova adalah sebagai berikut. Yang pertama, antar pengamat independen. Salah satu usaha untuk mencapai sifat independen ini ialah dengan jalan melakukan pengacakan. Dengan kata lain, dengan jalan berpedoman kepada prinsip sampel acak yang diambil dari sebuah populasi, maka penguji dapat dijalankan seakan-akan asumsi independen dipenuhi. Yang kedua, variabel dependen berdistribusi normal multivariat. Yang ketiga, distribusi normal multivariat adalah suatu perluasan dari distribusi normal univariat sebagai aplikasi pada variabel-variabel yang mempunyai hubungan. Yang keempat, homogenitas matriks varian kovarian. Asumsi yang harus dipenuhi dalam Mankova adalah kesamaan matriks varian konvariat antar grup pada variabel dependen. Untuk menguji syarat ini dapat menggunakan statistik uji box M. Ada hubungan linear antar variabel dependen dan variabel konkomitan. Dan yang keenam, koefisien regresi homogen antar perlakuan. Dan ketujuh, variabel konkomitan tidak berkorelasi dengan perlakuan yang dicobakan. Asumsi terakhir yang harus dipenuhi dalam Mankova adalah variabel konkomitan tidak berkorelasi dengan perlakuan yang dicobakan. Nah, yang berikut ini merupakan contoh kasusnya. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti melakukan penelitian untuk membandingkan dua metode yang berbeda dalam pembelajaran fisika pada perkuliahan kelas A, B, dan C, dan waktu yang berbeda menggunakan metode tradisional dan metode inquiry. Variabel dependen yang diamati adalah nilai tes yang diperoleh dalam bidang mekanik yang dilambangkan M, termodinamika yang dilambangkan T, dan bunyi yang dilambangkan S. Untuk itu, peneliti menetapkan mengambil sampel random dari 3 kelas berdasar waktu perkuliahan, yaitu kelas A, kelas perkuliahan pagi pukul 8, kelas B, kelas perkuliahan siang pukul 1, dan kelas C, perkuliahan pukul 4 sore, yang terdiri dari 24 mahasiswa. Nah, berikut prosedur pengujian Mankova 2 arah penggunaan SPS 23 berdasarkan permasalahan di atas. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu bukalah aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view, kemudian masukkan 6 variabel seperti gambar berikut. Nah, yang ketiga, klik dan view, kemudian masukkan data seperti pada penelitian pada masing-masing variabel. Untuk variabel metode pembelajaran tradisional, masukkan skala nominal 1, dan metode pembelajaran inquiry, masukkan skala nominal 2, serta kelas A, B, dan C. Masukkan skala nominal berturut-turut yaitu 1, 2, dan 3. Klik menu Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian Multivariate. Nah, ikuti seperti gambar di bawah ini ya. Yang kelima, setelah kotak dialog multivariate terlihat, pindahkan variabel mekanik M, termodinamika T, dan bunyi S ke kotak dependen variabel QX ke kotak kovariat dan variabel metode pembelajaran dan kelas kelompok fix faktor, kemudian klik model. Terlihat pindahkan variabel mekanika M, termodinamika T, dan bunyi S ke kotak dependen variabel. Nah, variabel EQ ke kotak kovariat dan variabel metode pembelajaran dan kelas ke kotak fixing faktor S, kemudian klik model. Dan kemudian yang keenam, setelah kotak model terlihat, biarkan pilihan spesifik model tetap pada full factorial, kemudian klik continue seperti gambar berikut ya.
Nah, yang ketujuh, kemudian muncul kembali kotak dialog multivariat. Kemudian klik option, masukkan metode pembelajaran, metode pembelajaran, kelas ke kotak display min for, berikan centang pada pilihan compare main effect. Selanjutnya berikan centang pada descriptive statistic estimated of effect size, observe power, dan homogeneity test di bagian display. Biarkan signifikan level pada angka 0,05. Selanjutnya klik continue lalu OK. Sesuai gambar di bawah ini. Kemudian output pengajian Markova 2 arah akan muncul pada layar sebagai berikut. Nah, ini menggunakan output dari pengujian Markova. Berdasarkan output spesies pada tabel multivariate test, dapat ringkas bahwa Markova metode pembelajaran dan perbedaan kelas terhadap nilai tes dalam bidang fisika yang disesuaikan dengan nilai EQ pada tabel 2. Nah, berdasarkan tabel tersebut, untuk interaksi metode pembelajaran dan perbedaan kelas menunjukkan nilai F hitung 2,110 kurang dari F 6,15 dan 2,4 sama dengan 2,42 dan p-value sama dengan 0,081 lebih besar alfa sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh metode pembelajaran dan perbedaan kelas terhadap nilai tes dalam bidang mekanika, termodinamika, dan bunyi setelah disesuaikan dengan nilai EQ. Untuk metode pembelajaran, karena nilai F hitung 3,644 lebih besar daripada F sama dengan F 3,15 sama dengan 3,29 dan p-value sama dengan 0,037 kurang lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya metode pembelajaran mempengaruhi nilai tes dalam bidang mekanika, termodinamika, dan bunyi setelah disesuaikan dengan nilai EQ. Untuk perbedaan kelas, karena nilai F hitung sama dengan 5,843 lebih besar dari F 6,15 sama dengan 2,42 dan p-value sama dengan 0,00 kurang lebih alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh perbedaan kelas terhadap nilai tes dalam bidang mekanika, termodinamika, dan bunyi setelah disesuaikan dengan nilai EQ. Nah, berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa untuk metode pembelajaran dan perbedaan kelas masing-masing mempengaruhi nilai tes dalam bidang fisika, tetapi setelah metode pembelajaran diinteraksikan dengan perbedaan kelas, hasilnya tidak mempengaruhi nilai hasil tes atau dapat dikatakan memiliki rata-rata sama untuk setiap